yang spesial nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, boleh silakan. Kak Fani, seperti apa sih kegiatannya akhir-akhir ini, sibuk apa? Nah, seperti biasa, masih dari TV ke TV aja, terus ya ngurusin sosmed lah, sosial media gitu-gitu. Menjadi istri. Udah sih itu aja. Kak Fani tetap tetap awet muda dengan olahraga, terus sering memberikan edukasi juga. Kak, itu awal dari sejak umur berapa sih Kak, kalau boleh tahu? Aku tuh sebenarnya mengenal olahraga itu dari zaman aku kuliah. Zaman aku kuliah. Zaman aku kuliah itu aku olahraga. Awalnya tuh Muay Thai, terus karena diajak sama teman, akhirnya ketagihan olahraga terus sampai aku lanjutin. Tadinya nggak pernah dipublikasi lah gitu ya, karena nggak terbiasa gitu. Tapi lama-lama pas pandemi itu kan kita udah mulai nggak banyak aktivitas di luar. Terus ngapain ya? Oh iya, kayaknya harus ningkatin awareness tentang pola hidup sehat deh gitu. Akhirnya mulailah sharing-sharing tentang olahraga sampai sekarang gitu. Sempat cedera nggak sih Kak, apalagi dengan pola hidup yang sehat kan kadang-kadang harus ngurangin ini biar kalorinya seimbang, pernah nggak sih Kak? Kalau cedera sih alhamdulillah enggak, tapi kalau pegel-pegel iya. Nah, kita harus bisa tuh bedain antara pegel-pegel abis olahraga sama cedera, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Jangan sampai kita baru olahraga sekali terus nganggepnya kalau badan sakit-sakit tuh cedera. Itu sebenarnya cuma pegel-pegel. Jadi harus bisa ngebedain mana yang pegel-pegel, mana yang cedera. Jadi kalau sampai cedera alhamdulillah enggak, karena aku nggak ngoyo-ngoyo banget ya olahraga. Kalau misalnya kurang tidur aku nggak olahraga. Jadi benar-benar aku tahu waktunya kapan harus olahraga, kapan enggak gitu, dan aku bisa ngerasain lah kayaknya nih badan lagi bisa diajak gerak nih atau enggak. Kak, mau nanya juga nih, quality dengan suami biasanya ngapain aja sih Kak, kalau boleh tahu? Wah, to be honest, kita itu kebanyakan sibuk masing-masing dan sama dunia masing-masing gitu. Dia juga sibuk ngurusin usahanya, aku juga sibuk kerja atau ngurusin kucing gitu, binatang-binatang. Jadi sebenarnya kalau quality time jarang banget ya. Paling dalam 1 bulan tuh cuma seminggu misalnya aku ke Bali, karena kan dia tinggalnya di Bali. Itu pun dia juga kerja biasanya. Jadi nggak ada yang benar-benar spesial. Mungkin mau tanya ini gimana quality time sama istri tercintanya nih. Nah, berarti ini LDR ya Kak, dari Bali dan Jakarta ya Kak? Sejak Iya. kapan sih Kak, kalau boleh tahu? Dari 1 tahun pernikahan sih, berarti udah sekitar 5-6 tahun aku long distance. Oh lumayan ya Kak ya, tapi kalau misalnya terus ketemunya gimana tuh Kak, sekali berapa lama? Dulu awal-awal cuma 2-3 bulan sekali, apalagi pas pandemi. Cuma sekarang udah mulai sebulan sekali. Pokoknya siapa aja yang longgar. Kalau tahun ini lagi aku yang longgar, jadi aku yang lebih banyak waktu ke sana. Sebulan sekali paling enggak aku di sana seminggu lah, terus aku pulang lagi ke sini. Tapi yang LDR lebih sering posesif nggak sih Kak, antara Kakak dengan suami? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi sebenarnya cemburu tuh ada, tapi tidak mengekang. Cemburu itu baik kan, itu artinya ada rasa sayang, peduli, cinta gitu. Tapi juga tidak mengekang kebebasan masing-masing untuk tetap bisa berkarir, baik aku maupun dia. Aku dan dia itu malas banget mikirin hal-hal yang belum terjadi. Kayak, wah belum pulang nih, jangan-jangan dia kesana kesini. Enggak. Jangan kayak gitu. Menurutku hubungan yang sehat itu tetap memang harus ada cemburunya, tapi rasa percaya juga harus lebih tinggi. Caranya ya jangan pernah bohong sih, karena sekali bohong pasti kan nanti menghancurkan rasa kepercayaan pasangan. Akhirnya lama-kelamaan terus cemburu-cemburu, ntar enggang gitulah. Tapi yang lebih sering begging dan yang mengalir siapa sih Kak? Kalau misalnya kan pasti ada hal kecil yang mungkin hal kecil jadi masalah besar, mungkin pernah nggak sih Kak? Siapa sih yang paling sering begging atau yang sering mengalah? Kakak ini atau suami? Aku rasa kita berdua udah sama-sama dewasa ya, kita menikah di usia yang tepat, di saat pola berpikir juga udah sama-sama dewasa, jadi nggak ada tuh berdrama gitu, kayaknya melelahkan. Jadi aku sama dia sama-sama punya prinsip jangan ada drama di rumah tangga lah gitu, jangan dibesar-besarin. Kadang beberapa hal yang kita tahu ini akan jadi permasalahan, kita cuma bahas sedikit. Kalau pasangan udah nggak nyaman, asalkan kita tahu nih, misalnya si Erwan udah tahu atau aku udah ngerti kalau itu salah, itu aja udah cukup. Karena kita punya kesadaran kalau itu salah berarti jangan diulang gitu. Nah ini udah lumayan lama LDR Kak. Nah misalnya ini pengen janjian untuk ketemu nih Kak misalnya. Biasanya liburannya kemana sih? Atau misalnya gue pengen ini nih ke pantai, atau gue pengen mungkin naik gunung atau apa, pernah nggak sih Kak? Benar-benar janjian menurut gue tanggal ini pengen datang ke Bali gitu. Apa ya? Tiap ketemuan naik gunung. Atau contoh. Gunung yang mana? Wow. Makanya gunung kan banyak. Ya, benar. Iya. Enggak sih, yang penting ketemu tuh kan bukan tempatnya ya.
sebenarnya kalau mau ke pantai, rumahku di Bali ya deket, naik motor ke pantai deket gitu. Jadi nggak ada aktivitas yang melelahkan juga. Suamiku tuh lebih banyak energinya dihabiskan buat kerja dan aku nggak masalah gitu. Jadi paling ya ke restoran, makan, apalagi liburan setahun sekali tuh dia wajib tuh keluar negeri. Yang sebelum-sebelumnya kemana kak kalau boleh tahu? Kemarin baru dari Amerika, terus kita maksudnya udah ke Amerika, ke eh, Jepang, Korea, Turki, umroh juga udah waktu awal nikah, ya ke Bangkok, ke mana lagi ya? Tahun ini udah ada rencana belum kak? Kemarin kan kita Januari Oh. baru pulang, kan maksudnya sebulan setengah di Amerika, sebulan Oh. sebulan di Amerika. Oke. Nah terakhir nih kak, apa namanya? Kalau misalnya nih kak, sama suami nih ketika ketemu apa sih obrolan yang paling random nih kira-kira yang kakak bahas dengan suami? Misalnya udah sebulan nggak ketemu nih misalnya, obrolan paling random lah. Apa aja? Kalau sekarang kan lagi politik jadi bahas Oh, oke. seru aja kita kayak nontonin scrolling handphone terus kayak ini bakal jadi kayak gimana, jadi pembahasan. Love language suami apa sih kak kalau boleh tahu? Ke kakak sendiri, ke Fani sendiri? Tidak ada. Oh tidak ada. Sedih ya. Physical touch juga kagak, words of affirmation juga enggak. Nah, Apalagi sih love language tuh kayaknya mungkin aku yang kurang mempelajari ya. 5 ada 5. Gift juga enggak. Tidak ada gift. Di rumah tangga aku minta. Kamu nggak mau beliin aku oleh-oleh? Nah aku nggak masalah sebenarnya. Ngapain? Yang balik lagi kayak yang tadi ya. Aku bukan orang yang mempermasalahkan masalah-masalah kecil. Pernah nih ada satu momen Oke. aku liburan tuh kayak dia main HP terus. Terus setiap aku video ini di story dia main HP. Sampai ada DM tuh beberapa masuk. Kok kayaknya suaminya off banget ya? Kok main HP terus ya? Kayaknya nggak care sama istrinya. Itu kayak nggak. Aku nggak kepikiran sampai sana. Tapi netizen kok kepikiran sampai sana ya? Akhirnya aku yang tadinya nggak mau mempermasalahkan gara-gara netizen gue permasalahan. Yang bermasalahkan. Aku kayak, Oke. kamu kok off banget ya gitu. Tapi ya sebenarnya enggak lah. Kita sesama pasangan harus kasih space satu sama lain untuk mungkin dia scrolling handphone juga bukan selalu soal main kan, bisa jadi emang kerjaan. Sekalipun main ya nggak apa-apa juga kalau emang sejam 2 jam. Butuh refreshing juga kepalanya. Oke. Nah sekarang post-op ya kak.